Di ujung Jalan Melati, berdiri sebuah rumah tua berwarna krem pucat. Catnya mengelupas, jendelanya buram oleh debu dan sarang laba-laba, serta halaman depannya dipenuhi ilalang setinggi lutut. Rumah itu sudah 10 tahun tak berpenghuni. Tak ada yang berani mendekat. Bukan karena bentuknya yang menyeramkan saja, melainkan karena apa yang sering terlihat di jendela lantai 2. Setiap sore menjelang maghrib, selalu ada seorang perempuan cantik berdiri di balik kaca jendela. Rambutnya hitam panjang, wajahnya pucat namun halus, bibirnya tersenyum tipis. Ia mengenakan gaun putih sederhana, bukan seperti gaun kuno, bukan pula pakaian modern. Dan yang paling diingat semua orang, ia selalu melambaikan tangan. Nama pemuda itu Arga. Ia baru saja pindah ke desa itu untuk bekerja sebagai guru honorer di SMP setempat. Rumah kontrakannya berada tepat di seberang Jalan Melati, hanya berjarak 3 rumah dari bangunan kosong tersebut. Hari pertama ia datang, Pak Rahman, ketua RT, sudah mengingatkannya. Kalau lewat depan rumah itu, jangan ditatap lama-lama, katanya pelan. Kenapa, Pak? Tanya Arga sambil tersenyum, mengira itu hanya cerita orang kampung. Pak Rahman tak menjawab. Ia hanya menepuk bahu Arga dan pergi. Malam pertama Arga tidur di rumah kontrakan, hujan turun deras, petir menyambar berkali-kali, membuat bayangan pohon menari di dinding kamarnya. Saat ia bangun untuk minum, matanya tanpa sadar mengarah ke jendela. Dan di sana, di rumah kosong itu, lampu lantai 2 menyala. Arga membeku. Tidak mungkin, gumamnya. Ia yakin rumah itu tak memiliki listrik. Semua orang bilang demikian. Tapi cahaya kekuningan jelas terpancar dari jendela. Lalu, sesosok perempuan muncul. Cantik. Terlalu cantik untuk tempat seperti itu. Perempuan itu berdiri diam beberapa detik, lalu mengangkat tangannya perlahan dan melambaikan tangan ke arah Arga. Keesokan paginya Arga bertanya pada warga sekitar. Rumah di ujung Jalan Melati itu, dulunya siapa yang tinggal di sana? Wajah mereka langsung berubah. Seorang ibu-ibu menutup mulutnya. Yang lain pura-pura sibuk. Akhirnya seorang kakek bernama Mbah Sastro berbicara. 10 tahun lalu, ada perempuan bernama Ratna tinggal di situ. Cantik sekali. Tapi hidupnya, tragis. Arga duduk di samping Mbah Sastro. Tragis bagaimana, Mbah? Dia ditinggal calon suaminya. Hamil. Malu. Dikucilkan. Suatu malam, rumah itu terbakar. Terbakar? Arga terkejut. Mbah Sastro mengangguk pelan. Ratna ditemukan tewas di lantai 2. Berdiri di dekat jendela. Tangannya, seperti sedang melambaikan. Dada Arga terasa sesak. Tapi rumah itu masih utuh. Karena api padam sebelum habis, jawab Mbah Sastro. Sejak itu, tak ada yang berani tinggal di sana. Sore itu, Arga sengaja berdiri di depan rumah kontrakannya. Ia menunggu. Jam menunjukkan pukul 17.45. Langit mulai jingga. Dan seperti yang diceritakan semua orang, perempuan itu muncul. Kali ini Arga melihatnya lebih jelas. Matanya hitam kosong. Senyumnya tak pernah berubah. Lambaian tangannya pelan, seolah memanggil. Anehnya, Arga merasa ingin membalas lambaian itu. Tangannya terangkat tanpa sadar. Saat itulah angin berhembus kencang. Suara bisikan terdengar samar. Masuklah. Arga tersentak dan menjatuhkan tangannya. Perempuan itu berhenti melambai. Senyumnya melebar, dan lampu di rumah kosong itu padam seketika. Sejak hari itu, mimpi Arga berubah. Ia selalu bermimpi berdiri di depan rumah kosong. Pintu terbuka. Perempuan itu berdiri di tangga, melambai. "Kenapa kau belum masuk?" katanya dalam mimpi. Setiap bangun, Arga menemukan bekas tanah hitam di telapak kakinya, seolah ia berjalan keluar rumah saat tidur. Suatu malam, Arga terbangun oleh suara ketukan. Tok, tok, tok. Ia membuka pintu. Tak ada siapa-siapa. Namun di lantai, ada jejak kaki basah menuju arah rumah kosong. Pak Rahman akhirnya datang. "Kau sudah melihatnya, ya?" katanya lirih. Arga mengangguk lemas. Dia tak melambaikan tangan sembarangan, lanjut Pak Rahman. "Kalau seseorang membalasnya, berarti dia memilih."
Memilih untuk apa? Suara Arga bergetar. Menemani dia. Pak Rahman menatap Arga dengan mata penuh ketakutan. Sudah 3 orang dalam 10 tahun terakhir yang menghilang. Semua terakhir terlihat, melambaikan tangan ke arah rumah itu. Malam itu, Arga memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Ia membawa senter dan berjalan menuju rumah kosong. Pintu depan berderit saat dibuka. Udara di dalam dingin dan bau gosong masih terasa. Tangga menuju lantai 2 berdecit di bawah kakinya. Di depan jendela, Ratna berdiri. Kali ini wajahnya rusak. Kulitnya melepuh. Matanya berlubang hitam. Terlambat, katanya lirih. Tangannya terangkat. Melambai. Di belakang Arga, pintu tertutup sendiri. Keesokan paginya, rumah kontrakan Arga kosong. Tak ada tanda-tanda ia pergi. Sore hari, warga kembali melihat ke jendela lantai 2 rumah kosong itu. Kini ada 2 sosok di sana. Seorang perempuan cantik. Dan seorang pria muda berdiri di sampingnya. Keduanya tersenyum. Dan melambaikan tangan. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani melewati jalan melati saat maghrib. Karena lambaian itu bukan salam perpisahan, melainkan undangan.